masih di 102,5 FM dari Pro 2 Jogja, suara kreativitas, sahabat kreatif. Waktu untuk Spirit of Islam Pro 2 Jogja ya. Hari ini kita akan bertemu bersama Mas Tri Pitana seperti biasa sampai nanti jelang maghrib, karena kita akan jelang maghrib hari ini di 17:30 untuk daerah sini di Jakarta, juga daerah sewaktu pastinya ya. Langsung saja terhubung bersama Mas Tri Pitana untuk menyimak tausiah di Spirit of Islam Pro 2 Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri Pitana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Atis. Iya, gimana kabarnya Mas, sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Atis. Alhamdulillah. Ini perlu disyukuri ya Mas Tri ya, nikmat sehat ini. Iya. Iya, itu yang akan kita bahas hari ini mengenai bersyukur ya Mas Tri. Ya, bersyukur bersandingkan dengan gaya hidup. Iya, baik, kalau begitu langsung saja disampaikan untuk sahabat kreatif Mas Tri, karena waktunya sangat terbatas, kita jelang maghrib 17:30 Mas. Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Atis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kreatif yang senantiasa diberikan rahmat Allah Taala. Alhamdulillah pada Ahad sore hari ini dalam kajian Spirit of Islam kita bisa dipikirkan kembali ke Allah Taala. Semoga pertemuan kita hari ini bisa memberikan bekal bagi kita untuk lebih memahami apa itu yang berkaitan dengan bersyukur dan berkaitan dengan gaya hidup, khususnya adalah gaya hidup dalam pola pikir. Sahabat kreatif, kajian tentang gaya hidup ini seperti yang pernah saya tuliskan di dalam sebuah artikel yang di media sosial yang berkaitan dengan gaya hidup itu terdiri atas 5 poin penting, sahabat kreatif. Apa itu? Yaitu gaya hidup sehat, gaya hidup pola berpikir, gaya hidup pola amalnya, gaya hidup pola komunikasi, dan gaya hidup pola ibadah. Nah, sahabat kreatif, kali ini kita akan mengkaji antara bagaimana kita bersyukur dalam hal berkaitan dengan gaya hidup pola berpikir. Nah, sahabat kreatif, di dalam keseharian kita senantiasa hidup itu tak pernah lepas dari berpikir. Nah, sebagian orang menganggap Islam adalah agama tekstual yang mengesampingkan fungsi. Itu menurut beberapa pandangan segelintir orang yang tidak memahami apa itu. Nah, padahal jika kita mengarungi ayat-ayat di dalam Quran, tujuan Quran itu diturunkan adalah agar manusia mampu atau mau berpikir dan menggunakan akalnya. Sahabat kreatif, di dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayatnya 242, disampaikan di dalam ayat ini, kadzalika yubayyinullaha lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Nah, artinya di sini sahabat kreatif, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya supaya kamu memahami. Nah, arti dalam sebuah ayat ini demikian bahwa Allah itu menyampaikan berbagai macam firman-firman dalam Quran itu dalam bentuknya ayat-ayat ini supaya bisa dipahami oleh kita semua. Artinya memahami itu menggunakan pola pikir, menggunakan kemampuan memori untuk melakukan suatu pemikiran, penyimpanan memori, penyimpanan informasi, kemudian melakukan analisis, melakukan suatu pemahaman. Nah, sahabat kreatif, kata di dalam Al-Quran ini ada kata la'ala. La'ala di sini adalah yang berarti agar, supaya, agar atau supaya. Dalam ayat ini membuktikan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran adalah agar manusia itu mau berpikir dan menggunakan akalnya untuk memikirkan dengan baik. Nah, sahabat kreatif, dalam hal istilah di dalam ayat-ayat Al-Quran ini banyak sekali kata dengan menyebut afala ta'qilun atau afala tatafakkarun. Kalimat ini dalam bentuknya adalah yang berarti apakah kalian tidak berpikir?
Jadi Allah ketika berfirman, ada beberapa kalimat yang disampaikan itu dengan diakhirkan kalimat dengan istilah, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak menggunakan pikiran. Nah, kalimat-kalimat seperti ini sahabat kasih menunjukkan bahwa Allah ketika menyampaikan firman ini mengajak kita manusia seluruh yang ada di muka bumi ini senantiasa menggunakan otaknya untuk berpikir dengan sebuah kebaikan. Nah, dari banyaknya ayat ini, yang namanya ayat ini mengajak manusia untuk berpikir, maka dapat kita simpulkan bahwa Allah memberikan akal kepada manusia, tidak kepada makhluk lain manusia, agar dapat membantu mereka ini, siapa manusia, untuk mengenal dan memahami bagaimana hakikat kehidupan ini dan memahami dalam kondisi apa yang terjadi pada sesuatu yang ketika manusia tidak menggunakan akal pikirannya, maka akan dipersamakan dengan makhluk di luar manusia dan bahkan bisa serendah-rendahnya makhluk yang paling rendah di muka bumi. Nah, sahabat kreatif, dalam kondisi yang seperti ini, Al-Quran itu berperan penting di dalam mengarahkan manusia untuk berpikir secara logis dan berpikir secara benar. Nah, sahabat kreatif, ayat-ayat di dalam Quran ini menjaga manusia agar supaya pola pikir yang ada di dalam dirinya agar tidak salah. Bukan untuk mematikan asal itu sendiri. Yang menjadi sebuah pertanyaan di sini adalah, apa penyebab orang sering dalam hal ini salah dalam berpikir? Jadi kesalahan pola berpikir. Nah, coba kita telah bersama sahabat kreatif untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berpikir adalah salah satu segala sesuatu pasti diawali dengan kesalahan dalam mengambil referensi. Ketika orang itu salah pola pikirnya, pertama penyebabnya salah mengambil referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam berpikir. Mengapa demikian? Karena sebuah konstruksi berpikirnya seseorang ini didasari atas masuknya informasi, masuknya data, yaitu ke dalam otak melalui indera kita. Nah, sahabat ya, ketika otak menerima, maka kemudian otak bisa menelaah segala sesuatu, akibat-akibat diinstalnya sumber-sumber data tadi yang berupa referensi-referensi tadi. Jika sumber referensinya ini tidak valid atau bahkan referensinya adalah hoax, maka sahabat kreatif, hal ini akan mengonstruksi pola berpikir yang menerima ini adalah tidak valid juga. Karena itu, data yang salah atau tidak adanya keakuratan sebuah data yang ada dalam memori kita akan menyebabkan hasil pemikiran analisis yang dilakukan otak tersebut akan mengalami sebuah kesalahan dalam berpikir. Nah, itulah yang menyebabkan sumber referensinya ini ketika yang dimasukkan benar, maka data ini akan diolah yang kemudian akan menghasilkan pola pikir yang benar. Nah, sahabat ya, jadi sumber referensi ini menjadi kata kunci mendasar di dalam sebuah kerangka berpikir manusia. Nah, oleh karena itu sahabat ya, ketika manusia diberikan akal, rasa syukur kita kepada Allah, yaitu bagaimana mengoptimalkan akal kita ini yang berupa otak ini untuk berpikir dengan baik dan berpikir dengan sebuah kebenaran dengan data yang benar. Nah, bagaimana agar kita pola berpikirnya benar? Jawabnya adalah gunakanlah referensi yang tidak salah. Nah, salah satu referensi yang tidak akan bakal salah dan tidak akan pernah ada yang melakukan revisi adalah Quran sebagai dasar utama, referensi utama. Nah, sahabat kreatif, ketika kita menggunakan dasar Quran, kenapa kok itu tidak ada sesuatu yang bisa salah? Karena itu adalah firman dari Allah SWT. Nah, di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Quran, itu salah satu ayat yang menegaskan bahwa Quran ini adalah sebuah kebenaran. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan di sini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalimat di dalam ayat ini
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sahabat kami, tidak ada sebuah ayat dalam kitab suci yang selain Al-Quran yang untuk berani menyatakan seperti itu. Ini hanya Al-Quran, ayat yang menyatakan bahwa di dalam kitab ini tidak ada keraguan, berarti tidak ada sesuatu yang perlu disangsikan. Sebuah kebenaran hakiki, tidak ada sesuatu yang bisa salah maupun dipersalahkan. Nah, jika kita berpedoman pada Al-Quran, maka konstruksi berpikir kita adalah diarahkan ke arah kebenaran yang hakiki. Sahabat kreatif, kesalahan yang kedua di dalam pola berpikir ini adalah adanya sifat kita yang merasa diri kita segala-galanya menurut persepsi kita. Itulah yang memunculkan sebuah keakuan yang menghasilkan sombong. Jadi kesombongan diri kita itu akan membawa sebuah kesalahan dalam pola berpikir kita. Nah sahabat ya, kenapa sombong itu bisa membawa ke arah kesalahan berpikir? Apapun bentuk kesombongan yang ada pada diri kita akan melahirkan pola berpikir dalam bentuk menolak kebenaran. Hadis di dalam sabda Nabi yang menjelaskan definisi sebuah kesombongan. Jadi kesombongan itu adalah suatu bentuk menolak kebenaran. Jadi menolak kebenaran berarti tidak mau memberikan masukan pada otak kita sebuah data-data yang memang memiliki validitas yang konkret 100% validitas. Nah, sahabat kreatif, ketika sebuah validitas 100% itu adalah sebuah kebenaran, keakuratannya ini adalah hakiki. Nah, sahabat kreatif, ketika orang itu menolak itu, maka itulah sebuah bentuk kesombongan. Sehingga orang tidak mau diberikan masukan, diberikan kritikan, tidak mau adanya suatu saran-saran diterima dengan baik, dan seterusnya. Karena menganggap pola berpikir juga adalah hal yang dirasa sudah benar. Sahabat kreatif, ketika seseorang itu memiliki sebuah kesombongan, maka yang berlaku di situ akan memunculkan pola-pola dalam bentuk negative thinking. Nah, coba kita bisa perhatikan. Ketika orang itu sudah sombong, merasa dirinya paling benar, maka yang berikutnya adalah ketika melihat orang lain berbicara, orang lain di luar dirinya memberikan sebuah masukan, maka dia selalu memikirkan apa yang sebuah masukan itu sebagai bagian dari ingin menjatuhkan dirinya. Jadi pola berpikirnya adalah hal yang negatif. Nah, dalam keadaan seperti inilah yang menyebabkan seseorang membuat adanya suatu bentuk hal-hal yang menyebabkan pola berpikir kita menjadi salah. Sahabat kreatif, di dalam sebuah pemikiran ini, masuknya pemikiran yang negatif yang bukan area kompetensinya pun di dalam wilayah manusia akan terjadi. Maka bagaimana manusia itu kemudian berpikir bukan pada wilayah kemampuan dirinya. Contohnya sahabatnya, ketika kita berpikir tentang nanti malam, ketika itu berpikir tentang bagaimana nanti malam, itu adalah bukan wilayah kita. Sebab apa? Yang namanya wilayah kita adalah hari ini, jam ini. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu apa yang akan terjadi nanti, kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa nanti akan terjadi begini, itu adalah hasil persepsi kita yang dalam bentuknya berpikir sesuatu yang negatif, yang bisa jadi kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Nah, itulah pola-pola berpikir yang menyebabkan kekacauan berpikir yang ada pada kita. Sahabat kreatif, ada beberapa hal di dalam satu pola semacam ini sehingga memunculkan suatu klasifikasi, suatu golongan manusia di dalam pola berpikir manusia ini. Yang pertama adalah manusia yang tahu jika dirinya mengetahuinya. Golongan yang semacam ini adalah golongan level manusia yang tertinggi, karena dia adalah tahu jika dirinya itu mengetahui. Nah, golongan yang kedua adalah manusia yang tahu jika dirinya tidak tahu. Ini adalah golongan manusia yang selalu sadar akan dirinya. Ada sebuah keterbatasan. Sehingga ini adalah manusia-manusia yang sadar diri.
Nah, yang ketiga adalah manusia yang tidak tahu jika dirinya mengetahuinya. Ini adalah orang-orang yang perlu dikasihani. Karena orang ini tidak tahu potensi yang ada di dalam dirinya. Manusia yang keempat adalah manusia yang tidak tahu jika dirinya itu tidak tahu. Manusia semacam ini adalah manusia level yang paling rendah. Dan inilah yang menyebabkan kerusakan di muka bumi dan melakukan suatu kezaliman-kezaliman. Dan melakukan suatu arogansi di dalam perilaku kehidupan. Sahabat kreatif, maka coba kita muhasabah. Selama ini kita sudah benarkah dalam berpikir? Ada beberapa indikator ketika kita ini salah berpola pikir. Yang pertama adalah ketika kita ternyata masih sering mudah tersinggung dan sakit hati. Yang kedua adalah sakit hati jika dikritik atau diberi masukan saran orang lain. Yang ketiga adalah merasa selalu bahwa apa yang menurut kita itu adalah satu hal yang selalu benar. Yang keempat adalah kita mudah emosi atau mudah meledak amarah. Yang kelima adalah sering kita memiliki rasa was-was atau khawatir. Yang keenam, kita sering mudah stres menghadapi sebuah masalah. Yang ketujuh adalah responsif terhadap sebuah peristiwa-peristiwa. Dan yang kedelapan adalah kita paling susah untuk mampu memaafkan orang. Nah, jika di antara indikator ini kita ada yang terjadi seperti itu, maka berarti kita perlu memperbaiki diri dalam sebuah pola pikir kita. Agar suatu saat ketika otak kita ini di saatnya nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, di hadapan Allah kita dapat lulus dengan hukumnya. Sehingga dengan demikian kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang namanya karunia nikmat Allah ini dalam bentuk rasa syukur ini dengan optimal kita gunakan sebaik mungkin sehingga akuntabilitasnya terjaga di hadapan Allah. Demikianlah sahabat kreatif, semoga kita bisa mengoptimalkan, mempunyai rasa syukur yang kuat untuk memanfaatkan akal pikiran kita, otak kita, sampai akhirnya nanti kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat kreatif, Mbak Aziz, kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Tripitara sudah bergabung di Spirit Talk.